Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, selanjutnya kita akan memasuki bab yang kedua, materi yang kedua, materi pendidikan agama Islam. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Kali ini kita akan masuki bab yang kedua tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Ustazah Ainur harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuan yang pertama, peserta didik mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Kemudian, peserta didik juga mampu meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Kemudian menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Selanjutnya menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, anak-anak mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan yang paling akhir, peserta didik mampu membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Agar semua pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kalian harus bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dari awal sampai akhir dengan seksama dan teliti. Jangan lupa juga untuk dibaca buku PAI-nya, buku paket PAI bab yang kedua. Baik, kita akan memasuki materi yang kedua, yakni Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Kita tahu semuanya ada 99 Asmaul Husna, namun yang kita pelajari pada pagi hari ini hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Apakah Al-Mumit itu? Al-Mumit yang mematikan. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan tiba waktu ajalnya. Kita semua tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, karena yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit bermakna Allah maha mematikan. Bagaimana cara kita mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari sifat Al-Mumit ini? Kita harus menghargai setiap waktu kita, menghargai setiap detik kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu merenung, selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah Asmaul Husna Al-Mumit. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu bermakna Allah maha menghidupkan. Kalau kita keluar rumah, ada pepohonan, ada alam sekitar, ada bunga-bunga, ada gunung, ada
lautan, kita bisa bernafas, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Hayyu, karena Allah adalah Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Pohon warnanya hijau, bunga-bunga ada yang berwarna ungu, berwarna merah, semua itu adalah tanda atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh sandaran. Allah bersifat Al-Qayyum, artinya Allah maha mandiri, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluk manusia yang lain. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara kita hidup mandiri, dengan cara selalu disiplin. Ketika bangun tidur kita rapikan peralatan tidur kita rapikan buku-buku kita tahu kapan jadwal kita untuk belajar, kapan jadwal kita untuk pembelajaran daring. Ya, itu adalah cara mengimplementasikan dari sifat Al-Qayyum, bahwa Allah maha berdiri sendiri. Kita sebagai seorang siswa juga harus mampu mandiri dalam hal contohnya melaksanakan tugas, disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin dalam ibadah. Selanjutnya, Allah Maha Esa. Allah mempunyai sifat Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Allah satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, karena itu termasuk yang namanya syirik atau menyekutukan Allah, dan itu termasuk dosa besar. Nah, kitab-kitab Allah, kita juga harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu ada 4 kitab yang harus kita percayai. Yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah untuk Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Doh, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Doh. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Doh. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Doh. Hei, Doh, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Doh, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Doh? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Doh,
Coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Ah, masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Do. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah, begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebagai respon untuk tugas hari ini, silakan dijawab pertanyaan dari Ustazah Ainur. Yang pertama, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Kemudian,
Coba sih sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seorang muslim itu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian jawab di buku tulis, kemudian kalian kirim ke Ustazah Ainur pertanyaan beserta jawabannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.